Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sasakala Mistis ya. Sekarang nih kita mau cerita tentang pengalaman pribadi saya sih sebenarnya ini. Yang udah lama baru keungkap sekarang, baru ingat sekarang. Ya. Waktu itu saya tuh masih kerja di pabrik ya, pabrik daerah Cibaligo, Cimahi gitu. Untuk namanya pabriknya saya nggak akan kasih tahu Ya, gitu. Privasi Itu aja. Berisi ya, kalian takut takut. ntar yang mau kita takut. Nah, betul. Itu kejadiannya di sekitar 2011-an lah. 2011 Ya, 2011. Tapi sebelum kalian lanjut nonton videonya, kita nggak bakalan bosen buat kalian tuh ingetin ya buat subscribe dulu channel ini biar kita tuh tambah semangat ya untuk bikin kontennya atau explore-nya gitu kan. Dan biar lebih greget juga gitu ya, Ya, karena betul support teman-teman itu yang bikin kita itu lebih greget untuk bikin konten-konten lainnya. Dan buat kalian juga yang udah subscribe, terima kasih banyak kalian selalu dukung channel ini. Semoga kalian tuh dilancarin rezekinya, sehat selalu, dan pokoknya terbaik buat kalian gitu ya. Dan misalkan kalian punya cerita atau rekomendasi buat kita explore ya, boleh langsung di DM aja ke IG ya. IG ini namanya tuh sasakala_mistis teman-teman. Ya, bisa langsung di DM atau langsung kalian komentar aja di video ini atau video sebelumnya, boleh kalian nge-komentar. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian juga biar mereka tahu gitu ya. Sasakala Mistis itu banyak ceritanya, banyak explore-nya gitu yang lebih menantang gitu. Nah, dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tahu gitu kalau misalkan channel Sakamis ini mengupload video baru. Jadi ya, betul. Teman-teman semua itu jadi biar nggak ketinggalan gitu kalau misalkan kita update ini upload video baru ya. Ya, betul. Jadi pas kita upload yang baru, teman-teman tinggal ada notif tinggal buka. Ya. Nah, gitu. Jadi nggak usah searching lagi ya. Ya, nggak usah. Nyari lagi udah tinggal klik aja. Dan mungkin kalian bertanya-tanya Aji sama Andi kemana gitu. Ya. Kalau masalah Aji tuh dia lagi ada kerjaan ya. Alhamdulillah dia ada kerjaan di luar kota gitu kan. Kalau Anik itu lagi ada urusan keluarga juga, jadi mereka nggak bisa, Anik nggak bisa datang gitu. Mungkin kalian udah kenal juga ya, dari sebelah kanan saya itu Acep ya, kameramen yang sangat tangguh. Iya, meskipun asalnya takut ya, tapi sekarang saya sangat apresiasi teman-teman. Semenjak Acep ikut ke kita tuh, dia jadi berani teman-teman. Jadi yang asalnya takut tuh jadi nggak ada ya. Jadi betul. Makin semangat. Ya, kira-kira kejadiannya kapan? Udah lama sih sebenarnya, itu kejadiannya udah di tahun 2011 ya. Oh, berarti 9 tahun belakangnya ya. Udah lama banget. Nah, kejadian itu kira-kira apa? Kerjanya hari apa tuh, Waktu itu lagi hari Kamis ya, Kamis. Kebetulan hari Kamis itu jadwal kerja malam tuh. Oh, berarti pas malam Jumat ya? Iya, malam Jumat. Nggak tahu kenapa dulu tuh pas kebagiannya malam Jumat terus pas kerja malam gitu. Ini kerjanya teh dapatnya malam-malam gitu. Malam, kalau malam Jumat pasti kerja malam gitu. Soalnya emang udah di shift juga kan. Ternyata emang Acep bener ya, kalau misalkan kata orang tuh orang. Kebanyakan orang tuh bilang tuh kalau misalkan malam Jumat tuh, oh ini hari yang sangat ekstrim gitu ya buat sosok yang gitu, sangat sakral kayak gitu. Tapi mungkin itu mereka gitu. Cuman kesuges aja. Sugesnya masing-masing teman-teman. Nah, itu kan langsung cerita aja ya. Oh iya, langsung lanjut. Nah, kejadian itu seperti biasa gitu kan, masuk tuh jam 10 ya, jam 10 malam gitu kan, saya seperti biasa gitu kan, aktivitas seperti biasa. Pas sekitaran di jam 1-an, sekitaran jam 1, kerjaan udah mulai agak nggak capek gitu ya, udah mau coffee break lah kalau di maksudnya kalau udah ngantuk gitu ya. Istirahat belum sih, istirahat jam 3-an. Kita jam 1 kalau kerja malam tuh ada coffee break ya. Ya buat ngopi-ngopi gitulah sama teman-teman gitu kan. Nah, kebetulan itu posisi A tuh sendiri waktu itu. Sendiri. Kalau misalkan di orang pabrik tuh tahu mesin PHS gitu ya.
mesin PHS, mesin TEPO gitu, posisinya tuh dekat gitu kan. Nah waktu itu lagi di PHS gitu, lagi ngontrol dulu sebelum ngopi. Temen tuh si David tuh lagi di belakang gitu, dia udah duluan. Ada lagi itu kita tuh bertiga posisinya. Kepala shift tuh lagi di kantor, lagi nulis gitu kan. Nah pas gitu sebelum itu kan udah tahu tuh si kepala shift tuh lagi di kantor gitu kan, pas lagi di mesin itu, lagi di mesin PHS, dia ngelewat gitu. Ya saya tanya gitu kan, kamu kemana gitu kan. Dia tuh kayak muka dingin gitu, muka polos gitu, ngelihat cuman dia nggak ngomong. Nggak ngejawab gitu. Gitu kan, nggak ngejawab. Jadi lempeng aja gitu ya. Lempeng gitu kan. Ayo ngopi gitu kan, udah ngopi ya, jam segini enak buat ngopi gitu. Cuek aja gitu kan, lurus aja dia teh. Pas sampai merinding juga ya. Emang pas saya balik ke tempat kopi itu ya, di kantor itu, loh kok ada di sini gitu kan. Si yang tadi ya emang di sini kan nggak kemana-mana. Terus tadi yang di mesin tuh siapa gitu kan. Jadi tuh nanya gitu ke kepalanya tuh. Gitu kan, tadi di belakang kan sama saya gitu, ngelewat ke belakang, nggak ada TEPO gitu kan. Dari tadi juga di sini katanya, nggak mungkin kan ya, soalnya kan gerbang tuh di situ aja gitu, pintu gerbangnya. Nah sebenarnya hal itu tuh sering terjadi gitu, bukan sama aja. Jadi yang ada yang sosok yang nyerupain gitu, betul gitu ya, nyerupain rekan kerja gitu. Nah kira-kira pas sudah kejadian itu sebelumnya pernah ngalamin nggak gitu apa namanya tuh ya, selain ditunjukin sosok yang kayak gitu yang mirip sama rekan itu? Sebenarnya sih sering ya. Makanya ya kemarin tuh pengen cerita tuh ya sering gitu kan, kenapa nggak diceritain gitu kan. Nah tuh pas nggak tahu lah, lupa lagi kalau malam apa-apanya. Pokoknya mah kejadiannya pas malam Jumat, pas shift malam aja. Pas shift malam aja kebanyakannya kejadiannya. Sosok apa itu? Sosok itu sih pertama tuh awalnya tuh kita bongkar mesin gitu, kayak steam gitu, PHS tuh steam benang gitu. Bongkar, kita udah beres, masukin lagi gitu kan. Nah di situ kita saya sih terutama sama si, dulu tuh nggak sama David ya, sebelum sama David saya rekan tuh sama Iwan gitu ya. Iwan rekan kerja itu nyium bau anyir gitu loh. Bau anyir gitu kan. Biasanya kalau yang anyir gitu memang poci ya. Ya itu makanya. Saya juga pernah ngalamin sih kalau misalnya bau anyir kayak gitu, bau amis lah, bau amis. Nah itu kan kalau kita bau benang nggak kayak gitu kan. Bau anyir lama-lama tuh kayak bau kemenyan gitu loh. Di belakang mesin tuh kok bau kemenyan gitu kan. Nggak biasanya gitu kan. Kalau kerja malam nggak kejadian kayak gini di mesin PHS itu. Terus bau kemenyan, pas kita cek ke belakang yuk, ke belakang mesin, dia kan penakut ya, ambung gitu ya, nggak mau gitu kan. Siun gitu kan. Ya udah sendiri aja gitu kan ke belakang mesin PHS. Pas cium tuh bau ada kembang-kembang gitu, bau kembang-kembang gitu ya. Melati. Ada kembang-kembang melati gitu kan. Anjir, ini mah udah nggak bener gitu kan. Udah nggak bener. Kita tarik ke, udah kan kita ngopi dulu gitu kan, seperti biasa gitu kan. Kejadian itu di atas jam 1 terus gitu kan di situ. Kita ke belakang, si Iwan tuh posisi lagi di kantor ya, lagi ngopi dia. Udah cek dulu kata si Iwan, cek dulu tuh mesin kayak. Secara otomatis kan saya sendiri tuh, anak-anak yang lain cewek tuh lagi nggak tahu di mana gitu kan, lagi kerja masing-masing gitu kan. Nah waktu di ngecek mesin PHS itu udah nggak bau apa-apa lagi gitu kan. Udah biasa lagi. Nah tapi kejadian yang nyerupain datang lagi Jar di situ. Nyerupain teman lagi, tapi itu cewek. Cewek Itu kejadiannya. Jadi kan si posisi si mesin PHS itu pinggir-pinggir sama mesin TEPO ya. Kalau kalian tahu ya yang kerja pabrik tuh kayak tuh mesin TEPO tuh kayak ngejajar gitu, tapi ada jalan gitu kan. Anjing tahu sih kucing lah. Lanjut teman-teman.
ada ini ya di Nah, kalau kalian tahu kan tuh kaget sih. Ya lanjut tak. Kalau kalian pernah yang kerja di pabrik tuh kalian pasti tahu mesin PHS steam itu sama mesin TEPO ya. Nah tuh kayak mesin TEPO tuh ngejajar banyak gitu ya, berisik. Mesin itu tuh berisik sampai gitu tuh harus lantang gitu kan, ngegorowok kalau Sunda tuh bilang. Nah di situ lagi ngecek itu kan, lagi nulis di buku. Kok ada banyak teman-teman. gangguan ya, pas ada yang nyeritain nih di belakang rame gitu. nah ada yang rame kayak nggak ada yang nginin pintu gitu, kayak yang ngurus ini ngurus apa kedengar mungkinnya ya, ada yang jatuh ya. Mungkin bawaan cerita dari ya, soalnya sosoknya emang serem banget. yang udah lama mungkin baru inget dan mungkin itu diceritain dia pada ya amit. Nah kita lanjutin nggak apa-apa lah. Nah dari situ kayak lorong gitulah, ngejajar, cuman dia ngelorong gitu tuh, ngejajar panjang banget ke belakang, ngelorong gitu, ada lorong gitu buat satu badan gitu. Nah di situ lihat dulu tuh ada, kalau itu Bu Santi kalau dulu ya, Bu Santi dia bagian pengecekan si TEPO itu. Kalau disebutnya itu apa ya, patrol gitu ya, buat ngecek benang yang putus gitu kan, lagi ditulis gitu. Nah pas itu otomatis kok Bu Santi berani gitu kan ke malam-malam ke lorong gitu sendiri gitu kan, sama saya tuh dipanggil gitu kan, disautin, "Bu mau kemana?" gitu kan. Biasanya kan mereka cewek tuh pasti pengen nganter gitu, pengen diantar sama cowok biasanya ke saya atau si Iwan atau si David gitu kan. Nah itu kan dia tuh pakai kerudung ya, masuk ke mesin TEPO, disautin teh nggak nengok, padahal saya tuh udah kenceng gitu kan. Saya ikutin ke belakang, kasihan juga gitu kan. Emang Ibu Santi tuh udah solid sama saya dulu di pabrik gitu ya, samperin gitu kan, takutnya dia gak ada yang nganter gitu kan. Pas saya samperin masuk ke lorong, si ibu tuh terus aja jalan lurus gitu kan, dipanggil nggak nengok belakang itu, sambil kayak jalannya tuh kayak polos gitu loh. Jadi bukan manusia gitu, polos aja jalannya tuh, kayak nggak ada pikiran, lurus aja gitu, nggak nengok ke mesin. Biasanya dia nengok mesin, bisa berhenti benerin ya. Ini mah lurus aja, kejar lah, di agak lari kecil gitu ya, jalan cepat. Pas belok abis mentok tuh ya, mesin itu pas belok kanan, udah posisi pas belok nggak ada aja, hilang gitu, nggak mungkin juga kan, di situ udah nggak ada apa-apa di belakang belok. Ngecek juga nggak ada yang ibu itu di situ. Otomatis aduh takut ya, jujur sieun gitu kan. Kalau bilang udah di ruangan itu TEPO semua berisik gitu kan, agak gelap juga ya, mungkin yang nggak gelap sih, penerangan itu cuman ke mesin aja. Dari situ otomatis tuh wah pokoknya bingung campur aduk lah, kayak takut, pengen nangis gitu kan, nggak ada siapa-siapa, temen jauh gitu kan, harus ke gedung sebelah gitu kan, lari di situ kan, gitu kan kenceng, kayak tuh perasaan tuh lari tuh nggak nyampe jadi di situ aja gitu, kayak di situ aja gitu kan, yang ini mungkin diemin di situ gitu, nggak boleh pergi ya. Iya, posisi itu sampai itu kejadian jam 1, nyampe ke kantor itu ya, tempat istirahat itu kita setengah 2-an. Wah capek banget tuh hari itu, belum kerja udah kerja ya, kayak udah kerja aja, keringetan gitu kan. Pas masuk ke kantor, kebenaran mereka si Bu Santi itu lagi ngopi juga sama anak-anak cewek juga. Iya, soalnya kan emang kalau itu udah dari awal udah diproses, tinggal nunggu aja gitu kan. Terus nanya nggak pas ketemu Bu Santi yang asli itu? Mereka yang nanya. Nanya gitu, iya. Bukan yang nanya gitu. Kenapa tuh muka kan kayak pucat gitu kan? Kaget gitu ya kan. Sebelumnya nggak jawab, diem dulu gitu kan, saking kaget takutnya gitu kan, keringetan, diem gitu kan. Tanya tuh sama si Iwan, emangnya aku naon cina gitu kan.
wah astagfirullahaladzim katanya dia Bu Santi naik di dia gitu kan. Hmm. Kejadian itu kan udah berulang-ulang buat A gitu kan, dulu sama kepala shift, sekarang Bu Santi gitu kan. Emang kunaon? Tadi pas orang pas saya belakang gitu kan lagi ngecek, Ibu Santi jalan gitu, jalan ke dalam lorong mesin TFO itu. Pas saya ikutin di ini, ibu nggak nengok-nengok gitu kan. Terus bilang gitu ya. Nengok-nengok, wah manya ibu mah di dia, tadi tanyakan si Iwan, si Eka gitu kan. Oh, nah mana di tukang sorangan, cek si Iwan gitu kan, disuruh si Iwan tadi ngecek mesin gitu kan. Ya pas itu terus kumaha gitu ya, Denny samperin gitu kan, Denny samperin, udah kasihan kira nanti ibu nggak ada yang nganter, udah bukan jam segini ngecek mah, nanti agak jam 2-an ya gitu kan. Berarti yang tadi tuh siapa, kata ya nggak tahu, kayak gitu aja gitu kan. Itu lah kalau di pabrik itu banyak hal-hal yang nggak terduga. Dan mungkin saya pun mau nanya ya, maaf ya, Cok. dan kira-kira sebelum kejadian tuh, kira-kira di pabrik tuh sering ada yang kejadian kesurupan atau apa? Oh banyak, kalau masa kesurupan udah sering itu mah udah sering. Ya mungkin sosok tersebut mungkin ya yang sering ini. Oh jadi kalau boleh tahu ya, dulu tuh di per blok mesin itu kayak ada Jaggernya gitu ya. Kayak Jagger disebutnya tuh ada ya dulu ya, temen itu yang bisa juga. Pas dulu jadi tiap kayak mesin tuh spasi gitu kan, 5 mesin spasi gitu kan, si mesin TPOT 5 mesin spasi lagi. Jadi tiap spasi itu tuh ada yang jagain satu-satu gitu ya, ada sosok poci, ada sosok tante gitu, ada nenek-nenek gitu kan. Oh gitu, pantesan agak beda-beda gitu hawanya gitu kan. Otomatis temen juga banyak sih yang kesurupan yang ngalamin lah ya. Ya ini mungkin juga teman-teman ya, ini banyak godaan. ini ada yang kayaknya ada yang nggak suka kita obrolin. Nggak suka kita obrolin. Barusan ada yang kayak gebrakin gitu, kaki kayak dihentakin gitu teman-temannya. Di ini di pinggir. Ya di luar sih. Kayak suara kursi gitu ya. Kita kan lagi posisi atas nih di loteng. Dan ini barusan belakang kayak ada yang musik ya, musik Iya. barang, terus ada yang tadi yang Kayak di gitu tuh bareng. Soalnya kalau kucing ada suara. Mungkin lanjut aja, lanjut. Nah mungkin yang rasain lagi udah itu kira-kira gimana pas pulang, sampai gemeteran gitu atau atau pengen nggak mau shift malam lagi gitu, minta diganti atau gimana pas udah kejadian itu, minta diganti atau enggak gitu, apa masih lanjut aja gitu? Lanjut aja, soalnya emang kita tuh udah biasa ya. Kalau yang suka di pabrik yang di shift itu udah biasa, mau nggak mau kita pasti ngalamin kerja malam gitu kan. Kita kan 2 hari gitu, kerja pagi 2 hari, kerja siang 2 hari, kerja malam 2 hari. Ya kita nggak mau. Tapi Nabi minta tuh pas kerja malam jangan malam Jumat gitu kan. Tapi nggak di ini. Nggak di ACC. Sebenarnya masih banyak sih Jar cerita. Emang seru banget kalau di pabrik. Iya. Banyak ceritanya gitu kan. Sampai tuh ada temen A nih yang ngalamin ya, baru ingat. Pokoknya panjang deh guys, dengerin aja pokoknya. Iya. Temen A ini ada nih ngalamin sama, kayaknya tuh sosoknya itu aja Jar. Yang nyerupain tuh. Yang nyerupain rekan gitu. Iya. Kalau temen lagi nih, dia posisinya kerja siang. Tapi pas jam hampir pulang lah, kita jam 8:30 tuh, dia ngelihat kalau di pabrik itu kayak kepala shift ya. Kayak kepala shift ya. Jauh kalau personalia kepala shift. Nah kepala shift itu dia pulangnya itu sore, nggak malam. Dia pulangnya sekitaran di jam 5, jam 6 lah paling malam, jam 7 gitu kan, kalau ada kerjaan banyak. Nah dia ngelihat si kepala shift itu lagi di kantor. Terus? Lagi di kantor sih banyak. Ini ada yang ngedugin lagi tuh. Kita banyak gangguan nih masalahnya. Di depan. Apa udahan aja gitu? Ya, mungkin
kita udahan aja mungkin. Udahnya udah nggak Nanti kondusif disambung nih. lagi. Mungkin ini ada satu sosok yang gak mau kita ceritain Iya, ya, nggak mau kita keadaan ceritain. di sana. Keadaan di pabrik itu ya udah. Mungkin kita cukup sekian aja ya. Ya mungkin untuk cerita di pabrik tekstil ini cukup sekian. Buat kalian nih ya, yang suka yang kerja di pabrik gak usah takut ya. Gak usah takut sama hal kayak gitu. Gak usah takut. Itu mungkin emang dia gak suka mungkin ya, Iya, kita gak suka ceritain. mungkin nggak mau kita bongkar gitu, tapi apa buat kita pun sering-sering sama teman-teman Ya. ya, biar teman-teman tuh tahu itu. Sebelum masuk pabrik kalian bismillah dulu. Kalau yang Islam, kalau yang selain agama Islam kalian baca aja sebisa mungkin kalian ya. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa juga di subscribe lagi channel ini sampai kalian nggak bosen gitu. Kita nggak akan bosen ngingetin. Soalnya subscribe itu gratis ya Jar ya. Gratis. Jangan lupa di like. Misalkan kalian nggak suka, boleh di dislike juga. Nggak usah. Misalkan kalian nih punya cerita, boleh komentar di sini atau di IG kita sasakala mistis underscore sasakala underscore mistis ya. Ya itu Gitu aja sih. sasakala underscore mistis. Nah gitu aja, bisa DM di situ gitu kan. Oke, paling segitu aja. Kita udah nggak Ya, ini udah bingung nih. Ini udah nggak enak badan nih. mungkin ada yang nyamperin ya. Iya, mudah-mudahan nggak ganggu ya guys. Mudah-mudahan dia cuman sekelebatin lah, Eh. sekelebatan lah gitu teman-teman. Ya mungkin maaf juga ya buat makhluk-makhluk yang kita ceritain. Ini bukan maksudnya yang ngejelekin atau apa Enggak. ya, tapi kita tuh ngelurusin gitu. aja. Buat lain kali jangan kayak gitu lagi, jangan bikin orang takut gitu. Iya, gitu aja lah ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Ya. Akhir kata, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.